Salam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kiranya pagi hari ini menjadi pagi yang membahagiakan kita bersama, karena Tuhan sudah menolong perjalanan hidup kita dari hari ke hari sampai pada pagi hari ini. Karena itu biarlah memasuki ibadah raya pada pagi hari ini bersama dengan para keluarga kita akan menaikkan syukur dan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita awali ibadah ini dengan menyanyikan pujian Ku Kagum Akan Engkau. Saudara, mari kita bersehati bersama-sama menyerahkan seluruh ibadah kita pada pagi hari ini kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebaktian pada pagi hari ini hanya kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia pagi
Jemaat, mari kita akan bersama mendengar firman Tuhan yang akan membimbing kita di dalam ibadah kita pagi hari ini. Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya sekarang kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan kita, mari bersama kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesanggupan untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini. Kita sadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang punya banyak keterbatasan. Mari saudara kita nyanyikan bersama pujian bagaikan tanah kering. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, biarlah pujian itu merupakan ungkapan hati kami yang terdalam, bahwa kami rindu untuk mengalami pemulihan dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau Allah yang maha mengerti, melihat hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Karena itu, Tuhan Yesus, tolonglah kami, supaya ketika saat ini kami akan bersama-sama membaca dan belajar dari kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus yang menjadi sumber segala pengharapan itu akan memberikan hikmat kepada kami semua jemaat-Mu ini, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus akan berbicara, menerjemahkan itu ke dalam hidup kami,
kami boleh mengerti, dan hati kami juga menerima, bersedia menyimpan dan melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kebenaran firman-Mu itu akan berkuasa membawa perubahan dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami rindu untuk kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan kiranya kuasa-Mu yang akan menolong hamba-Mu juga untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini seperti yang Engkau mau, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, lawatlah kami dan berkatilah kami semua jemaat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mendasari renungan firman Tuhan dengan membaca dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai 36, demikian firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara, berbahagialah kita sekalian yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan yang terlebih berbahagia adalah kita yang bersedia melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan akan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudara, sebagai bangsa Indonesia, hari-hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada hari Senin, tepatnya tanggal 17 Agustus 2020, yang telah kita lalui, kita telah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Dan kalau kita harus bersyukur kepada Tuhan, saudara, atas kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu semua adalah karena kemerdekaan itu terjadi selain karena hasil dari perjuangan seluruh warga bangsa dengan segala pengorbanannya. Kemerdekaan yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia ini juga terjadi karena pertolongan Tuhan. Bukan hanya semata-mata karena hasil dari perjuangan dan jerih lelah seluruh warga bangsa, tetapi karena Tuhan juga campur tangan di dalamnya. Oleh karena itulah selayaknya sebagai bangsa kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan saudara, kita perlu memahami dengan segenap hati kita bahwa sesungguhnya Tuhan juga menghendaki agar seluruh umat manusia di dunia ini tidak hanya merdeka, bebas dari kekuasaan bangsa lain, tetapi supaya semua umat manusia di dunia ini juga bebas merdeka dari kekuasaan dosa. Tuhan menghendaki semua itu terjadi kepada umat-Nya. Karena kalau manusia hanya merdeka bebas dari kekuasaan bangsa lain, tetapi tetap hidup di dalam kekuasaan dosa atau tidak merdeka dari kekuasaan dosa, maka umat manusia ini akan sangat sulit
untuk bisa menikmati hidup dalam suasana damai sejahtera. Mengapa demikian, saudara? Oleh karena hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam bagian berikut ini. Sebab dosa yang menguasai hidup manusia sejak semula itu telah melahirkan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seperti iri hati, dengki, cemburu, mengkhianati, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, keserakahan, percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Dan kalau itu menguasai kehidupan manusia dan mengendalikan umat manusia, maka sekalipun kita sudah bebas dari kekuasaan bangsa lain, tapi untuk menikmati hidup dalam damai sejahtera di dunia ini tidak mudah untuk diwujudkannya. Karena itulah saudara, bebas dari kekuasaan dosa, merdeka dari kekuasaan dosa itu menjadi sangat penting artinya. Dosa yang menguasai manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu telah merusak hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama. Dan itu telah terbukti sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bukankah suami istri yang hidup saling mengasihi, yaitu Adam dan Hawa, kemudian mereka tega saling mempersalahkan? Anak yang dilahirkan antara Kain dan Habil, kemudian Kain membunuh adiknya sendiri. Suasana kehidupan dalam rumah tangga itu bisa dibayangkan seperti apa kacaunya, saudara. Kalau antara suami istri sudah tidak lagi hidup harmonis, saling mengasihi, anak-anak tega, saling mengkhianati, bahkan sampai membunuh saudara kandungnya sendiri. Itu semua oleh karena dosa menguasai kehidupan manusia. Saudara, kalau demikian, maka apa yang harus dilakukan oleh manusia yang hidup dikuasai oleh dosa? Menurut Yohanes 8 ayat 36 yang kita baca tadi, dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Galatia 5 ayat 1a yang tadi sudah kita baca dalam nas pembimbing, firman Tuhan mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut dua bagian ayat firman Tuhan ini, bahwa yang bisa membuat umat manusia yang sudah dikuasai oleh dosa itu mengalami kemerdekaan, mengalami kebebasan yang sesungguhnya adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia yang tidak berdosa itu ternyata telah bersedia mati di atas kayu salib untuk menebus umatnya dari kekuasaan dosa. Jadi tanpa melalui penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak akan pernah bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam kehidupannya, yaitu merdeka dari kekuasaan bangsa lain, tetapi sekaligus juga merdeka dari kekuasaan dosa. Dan saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, yang harus dilakukan oleh pihak manusia agar bisa bebas merdeka dari kekuasaan dosa adalah, yang pertama harus dilakukan sadar bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Yang pertama harus dilakukan adalah sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya itu adalah orang yang berdosa. Kemudian bertobat, percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itulah yang dikatakan dalam bagian bacaan kita tadi. Tanpa kecuali, hal semacam itu harus dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh bangsa Yahudi sekalipun. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memperhatikan bagaimana saat ini akan kondisi kehidupan kita. Apakah kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita? Kita perlu memperhatikan kehidupan kita
masing-masing di kesempatan hari yang berbahagia dalam suasana ibadah ini. Kalau kita mengamini bahwa kita sekalian adalah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh merdeka, yang sudah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, maka apa yang harus kita lakukan, saudara? Firman Tuhan mengatakan dalam Galatia pasal yang kelima ayat 1b, dikatakan kepada orang yang sudah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, merdeka dari kekuasaan bangsa lain dan merdeka dari kekuasaan dosa. Maka orang yang sudah mengalami semacam itu dikatakan karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya saudara, kalau di dalam lagu Indonesia Raya dikatakan sekali merdeka tetap merdeka. Tidak akan pernah lagi memberi kesempatan kepada dosa untuk kembali berkuasa atas hidupnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan dalam situasi semacam apapun. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, maka dia harus berdiri teguh dan berkomitmen tidak akan pernah lagi memberikan kesempatan kepada dosa untuk kembali berkuasa atas hidupnya. Baik itu dosa yang bisa tersembunyi pada hati, maupun dosa yang bisa tersembunyi pada pikiran, ataupun dosa yang bisa terwujud melalui ucapan maupun perbuatan. Kita harus tetap berdiri teguh dan tidak pernah memberikan kesempatan untuk dosa itu kembali berkuasa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 18 dan 19, firman Tuhan menjelaskan bahwa setiap orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, maka orang itu seharusnya menyerahkan anggota-anggota tubuhnya menjadi hamba-hamba kebenaran, supaya anggota tubuhnya ini seutuhnya dipakai menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau hal itu terjadi dan dibuktikan oleh setiap kita yang sudah betul-betul mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, juga kemerdekaan dari dosa, dan itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, maka semua kegiatan-kegiatan pelayanan yang kita kerjakan, baik itu di gereja maupun dimanapun juga, di gereja tidak akan pernah ada pelayanan yang tidak bisa dilaksanakan, karena setiap orang yang sudah dimerdekakan akan menyerahkan hidupnya, anggota-anggota tubuhnya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kalau semua orang-orang yang percaya melakukan itu, tidak hanya di gereja pelayanan yang bisa dikerjakan, tapi kerajaan Allah di bumi ini pun akan terus bertumbuh dan berkembang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena setiap orang yang sudah dimerdekakan menyediakan dirinya dipakai untuk menjadi alat Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 3 hal penting yang harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan, atau orang yang sungguh-sungguh sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang pertama adalah bersyukur atas kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita harus bersyukur, karena tidak mungkin dengan segala daya upaya kekuatan kita bisa membebaskan diri kita, memerdekakan hidup kita dari kekuasaan dosa. Dan itu semua hanya bisa dikerjakan oleh Kristus, dan kita adalah orang-orang yang menerima anugerahnya. Dan kita sering menyebutnya itu adalah anugerah terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu dibebaskannya kita dari kekuasaan dosa dan diberikannya jaminan hidup kekal di surga. Karena itu selayaknya sebagai orang percaya, dalam segala situasi kehidupan yang sedang kita alami, kita bersyukur karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi
hamba-hamba kebenaran. Yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan adalah setiap kita yang sudah dimerdekakan itu bertekad untuk tidak pernah memberi kesempatan dosa kembali berkuasa di dalam kehidupan kita. Walaupun dosa itu begitu mengintip kita dan tahu sisi-sisi lemah kita, tetapi kita harus tetap memohon supaya Tuhan memberikan kesanggupan menolong kita menjadi peka sisi mana yang sedang terancam untuk kembali dikuasai oleh dosa. Dan kita harus meminta kekuatan dari Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk kita tidak pernah memberi kesempatan dosa kembali berkuasa atas hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah menyerahkan hidupnya untuk dipakai menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan, sesuai dengan karunia dan talenta kita masing-masing. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita adalah orang-orang yang diberi karunia oleh Tuhan. Dan karunia-karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan harus dikembangkan, dimanfaatkan untuk melayani pekerjaan Tuhan sebagaimana yang kita bisa. Tuhan tidak meminta kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa, tapi Tuhan menghendaki supaya kita setia mengerjakan pekerjaan Tuhan sesuai dengan kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sekali lagi, kalau itu kita lakukan, kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan di dunia ini akan terus maju, bertumbuh, berkembang. Gereja-gereja akan diberkati oleh Tuhan, karena kita semua menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang terus aktif bersedia dipakai oleh Tuhan. Saudara, biarlah hari ini, di mana sebagai bangsa Indonesia kita sedang bersyukur atas kemerdekaan ini, tapi mari menjadi satu kesempatan di mana kita perlu memperhatikan, sudahkah kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh merdeka dari kekuasaan dosa. Dan kalau kita mengamini bahwa saya adalah orang-orang yang sudah merdeka dari kekuasaan dosa, maka 3 hal penting tadi tidak boleh dilupakan. Syukurilah kemerdekaan itu. Bertekadlah untuk tidak pernah memberi kesempatan kepada dosa kembali berkuasa, dan serahkanlah hidup ini menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mari kita akhiri renungan kita dengan bersama-sama membaca dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Kita akan membacanya bagian ayat itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu untuk melengkapi renungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, mari kita buktikan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita yang sudah membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan mengalami kuasa kebenaran firman Tuhan itu terus memberkati kehidupan kita, dan kita bisa menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan bersama berdoa, dan sekaligus kita akan membawa pokok doa kita dalam doa syafaat kita bersama. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, di kesempatan yang berbahagia ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini bersama dengan setiap keluarga di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang telah memilih kami, yang telah menyelamatkan kami, adalah Tuhan yang akan terus membuat kami sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang terus bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Merdeka sebagai bangsa yang sudah lepas dari penjajahan bangsa lain,
dan sekaligus merdeka dari kekuasaan dosa. Dan biarlah kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu kemerdekaan dari dosa itu adalah merupakan anugerah terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Engkau membebaskan kami dari kuasa dosa dan sekaligus memberikan kepada kami jaminan hidup yang kekal di surga. Karena itu, walaupun kami mengalami berbagai macam kesulitan, masalah, tantangan, ujian di dalam dunia ini, ajari kami untuk melihat betapa besarnya Tuhan mengasihi kami. Engkau sudah rela mati untuk menebus kami dari dosa agar kami diselamatkan. Tuhan, mari tolonglah kami semua supaya kami bisa bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga untuk semua kebaikan-Mu kepada kami. Ajari kami juga Tuhan untuk tidak pernah memberi lagi kesempatan kepada dosa untuk kembali berkuasa. Baik itu dosa yang bisa tersimpan pada hati maupun pikiran. Dosa yang bisa terwujud dalam ucapan maupun perbuatan kami. Kiranya ajari kami peka, supaya ketika dosa itu akan kembali berkuasa atas hidup kami, melalui apapun juga, kami akan menolaknya di dalam nama Yesus, karena hanya nama itu yang mampu mengalahkan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kiranya berbagai macam pengaruh dunia ini tidak akan pernah membawa kami kembali hidup di dalam dosa, tapi kami akan bertekad untuk terus hidup, menjaga kekudusan hidup bersama dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga Bapa di surga, tolonglah kami semua jemaat-Mu ini, supaya sesuai dengan kesanggupan, karunia, dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami, kami dapat mempersembahkan seluruh anggota tubuh ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga di gereja kami, pekerjaan Tuhan akan berjalan dengan baik. Dan biarlah kerajaan Allah di dunia ini akan terus berkembang di berbagai tempat, menjangkau banyak jiwa diselamatkan melalui kesaksian kami dan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kuatkan dan teguhkan hati kami semua jemaat-Mu ini Tuhan, supaya kami terus setia dan taat kepada Tuhan sampai selamanya. Bapa, di kesempatan ini kami juga mau berdoa, memohon kiranya Tuhan akan terus menolong jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, supaya semua jemaat-Mu sehat, diberkati oleh Tuhan dalam rumah tangganya, sehingga ada suasana damai sejahtera, hidup rukun, saling mengasihi, antara suami, istri, anak, dan orang tua dengan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah semua jemaat-Mu, agar usaha dan pekerjaan mereka semua diberkati oleh Tuhan, sehingga tidak ada jemaat yang hidup di dalam kekurangan, tapi supaya semua jemaat menikmati berkat-Mu dengan cukup dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada jemaat-Mu kekuatan, kesehatan. Luputkanlah dari ancaman virus corona, supaya semua jemaat-jemaat ada dalam lindungan-Mu, karena Engkau adalah perisai bagi kami Tuhan. Engkau adalah kota benteng yang membentengi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau melindungi gedung GKMI Efata ini, pastori dan sekitarnya, supaya gedung ini tetap terawat dengan baik, berdiri dengan kokoh menjadi kesaksian yang membawa nama Tuhan dipermuliakan. Berkati masyarakat di sekitar kami, agar mereka juga takut akan Tuhan, memberikan toleransi yang baik terhadap kehadiran dan segala kegiatan gereja-Mu, sehingga kami menjadi bagian dari masyarakat dan menjadi terang bagi siapapun juga. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kalaupun saat ini masih banyak saudara-saudara kami yang sedang terpapar oleh virus corona, mari Tuhan, mereka yang sedang dalam perawatan, Engkau akan melawat mereka. Engkau memberikan kekuatan, bahkan kesembuhan. Berkati para dokter, bidan, perawat, mantri, agar mereka yang diberi tanggung jawab
diberi kekuatan khusus oleh Tuhan untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya ini dengan benar. Sehingga dengan demikian bangsa dan negara kami akan segera menjadi bangsa yang sungguh diselamatkan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan virus corona ini akan segera berakhir dari Indonesia, bahkan dari muka bumi, sehingga suasana kehidupan berbangsa bernegara akan sungguh-sungguh ada dalam suasana yang tentram, aman, dan damai. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami berdoa untuk tim pelayanan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan akan memberkati semua tim pelayanan, semua agar tetap setia melayani apapun kondisinya. Dan biarlah pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kiranya seru doa kami ini hanya kami percayakan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi berkat buat kita, dan kita terus berdoa supaya Tuhan akan terus menolong kita menjadi orang-orang yang tetap setia dan taat kepada Tuhan sampai selamanya. Kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di kesempatan pagi hari ini. Bersama kita akan menyanyikan pujian Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini, dan mari kita akhiri ibadah ini dalam damai sejahtera, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pagi hari ini telah selesai. Saya berharap kepada Bapak, Ibu, dan Saudara
agar kita menjalani kehidupan setiap hari dengan terus berjaga-jaga dan waspada. Kita akan terus saling mendoakan satu dengan yang lain sebagai saudara bersaudara di dalam persekutuan gereja kita, agar kita semua sehat dan dapat menjalani kehidupan ini dengan berkenan kepada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita bersama. Amin.